perkenalan dulu kali ya Kak. Oke. Kakak dengan siapa? Aku dengan Anggita. Oke. Kakak di VLC ini jabatannya apa? Aku sendiri itu kalau untuk periode yang sekarang ini masih sebagai dari staf divisi bahasa. Oh, oke. Mungkin dari awal dulu kali ya. Dari Boleh. VLC ini sejarah dan karakteristiknya itu gimana Kak? Sejarahnya nih, berarti awal mula terbentuknya kali ya. Iya, dasar aja dulu. Awalnya tuh jadi kan dibentuk sama sekumpulan mahasiswa UMJ gitu ya, tapi ada salah satu pendirinya. Jadi tuh tujuannya itu waktu itu ngumpulin anak-anak yang punya hobi yang sama, yakni di belajar bahasa asing gitu. Jadi tuh kan UMJ itu belum punya UKM ataupun organisasi yang secara umum gitu ya, maksudnya yang umum satu universitas, bukan yang sefakultas. Iya, kan belum punya ya organisasi maupun UKM yang satu fakultas gitu, yang mana fokus ke bahasa asing gitu, belajar bahasa asing. Nah, si pendirinya ini tuh punya banyak temen gitu dari berbagai fakultas yang apa ya Minat istilahnya, sama bahasa. bener, minat sama bahasa, sefrekuensi gitu. Akhirnya awalnya tuh kayak ngumpul-ngumpul biasa, terus sambil belajar bahasa asing. Karena terkumpul lama-lama, kok kenapa kita nggak bikin ini aja, bikin kayak apa namanya, awalnya tuh kayak perkumpulan belajar doang gitu loh, gitu. Akhirnya dari situ oke gitu, kayak terbentuk lama-lama jadi bangun aja lah, jadi semacam UKM ya, ataupun organisasi gitu. Akhirnya terbentuklah nama FLC gitu kan, Foreign Language Community, komunitas bahasa asing gitu. Kalau dari karakteristiknya gimana? Mungkin dari komunitas ini tuh mungkin fokusnya tujuannya apa gitu? Karakteristik ya, fokus tujuannya itu yang tadi ke belajar bahasa asing. Nah, untuk saat ini tuh kalau yang fokus sekarang ini ke bahasa Inggris sama Arab yang baru tersedianya gitu ya. Tapi kalau untuk bahasa lain gitu selain Inggris Arab itu nggak dilarang juga gitu loh. Jadi masih membuka peluang. Misalkan bahasa kayak Korea atau Jepang gitu-gitu. Ya, terus juga fokus ke ini sih, kayak bocah-bocah anak-anak yang mau lomba gitu kan. Gitu. Jadi dipersiapin gitu. Awalnya itu fokusnya. Ya. Oke. Yang kedua, kalau job desk di kakak ini kan tadi staff divisi. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi detailnya gimana tugas kakak? Tugas apa ya? Iya. Dari yang aku pegang gitu. Kan aku divisi bahasa nih. Bukan ketua ya, tapi staffnya nih. Jadi anggota gitu. Itu lebih kepada bagian pengajaran gitu loh. Nah, jadi kayak yang bikin silabus, yang bikin materi-materi presentasi. Kalau misalkan mau ada kegiatan gitu, jadi ke materi pembelajarannya gitu. Sekarang tuh lagi online dulu kali ya? Iya. Yang ketiga, alur proses komunikasi di kelas ini gimana sih kak? Awalnya enggak. Alur proses komunikasinya? Alur prosesnya? Iya. Gimana ya? Kalau dari aku gambarnya mungkin dari atas ke bawah, maksudnya dari pemimpinnya ke anggota, atau lebih luas itu anggota ke atasan gitu. Kalau untuk komunikasi sendiri nggak ada nggak ada hambatan, nggak ada formal sih gitu ya? Iya, nggak ada. Lebih fleksibel kali. Betul, fleksibel. Jadi anggota ke ketua umum itu nggak yang harus gimana kayak sama teman aja, teman seperti biasa. Jadi nggak perlu perantara ke core, ke kepala gitu. Iya, nggak perlu gitu ya. Jadi sesama anggota aja kali ya? Iya, benar. Yang penting kita tahu kakak ketum gitu kan, kakak sekum gitu. Jadi kita tetap punya istilahnya punya etika gitu, tetap punya batasannya sendiri. Betul, tapi ya kalau untuk komunikasi ya nggak harus gimana gitu, kayak teman biasa aja gitu. Oke, aku mau nanya, boleh kak? Boleh dong. Oke, yang pertama, proses komunikasinya formal atau non formal di VLC? Jadi tuh biasanya kalau kita tuh untuk komunikasi itu tergantung situasinya sih. Situasinya kita kalau lagi ngadain acara atau lagi rapat itu biasanya udah pasti formal lah ya, dengan menghormati yang lebih tua dan jaga tata krama lah ya. Baru pas udah selesai rapat, diskusi
biasa aja itu baru bisa non formal, karena kita di FLC nggak nganggap adanya senioritas gitu. Yang penting tahu tempat aja ya kalau Iya, di tahu sini. tempat aja gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kepemimpinan dari pimpinannya, cara kerjanya gitu. Oh, dari ketumnya ya. Biasanya kalau dari ketumnya sendiri sih mau di setiap agenda itu santai. Tapi yang terpenting kita tetap jaga batasan. Jadi kalau misalnya kita mau komunikasiin ke ketum tentang acara ini atau tentang masalah lain tuh bisa sama dia. Jadi mau jam berapa, tapi dengan ketentuan kita harus tahu juga kesibukannya dia gitu. Jadi nggak mesti apa ya, nggak mesti dia apa ya, suka inilah tegas atau emosi, itu jarang banget dari saya sendiri temuin gitu. Santai aja jadinya ya. Santai ya, kayak sama teman biasa aja lah gitu. Oke, selanjutnya masalah komunikasi apa yang dihadapin, terus solusinya gimana? Mungkin udah pernah ada masalah, terus solusinya. Karena dari FL sendiri juga mau akhir periode ini kan, jadi biasanya tuh kalau dari kita itu mau mendekati hari H sih ketika ngadain acara gitu. Jadi sebelumnya kita udah prepare nih jauh-jauh hari, tapi kadang karena udah mau mendekati hari H tuh kita suka, mungkin karena banyak kesibukan dan tugas-tugas kita yang harus kerjain tuh suka miskom sih. Jadi panas ya gitu. Iya kan, lagi capek-capeknya juga kan, udah mendekati hari H, kadang suka miskom. Tapi kalau misalkan dari solusinya itu kadang mungkin dari wakil itu selalu mengingatkan lah, ini jangan lupa ini, jangan lupa ini gitu. Jadi setiap kali mau mendekati itu selalu diingatkan lah gitu. Atau sama teman-teman yang lain yang bukan wakil gitu. Kan saya sendiri dari SDM ya, karena nanti ada teman-teman SDM juga yang mengingatkan gitu. Itu sih biasanya sih. Jadi saling ngingetin ya kak. Iya, satu sama lain. Gitu. Udah sih kak, itu aja. Makasih ya kak. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Aku Keisha. Kak Keisha ini jabatan di FLC ini apa ya? Sebagai apa? Aku menjabat sebagai seksi bahasa ya. Jadi di bagian bahasa gitu. Aku mau nanya nih kak, di FLC itu ada masalah internal maupun eksternal nggak selama kakak menjabat di FLC ini? Yang pasti yang namanya organisasi ya pasti ada masalah. Dengan berhubungan bersama manusia lainnya pasti ada masalah. Memang ada sih, cuman kita berusaha sebaik mungkin untuk tetap komunikasi gitu ya. Contoh masalahnya itu kalau boleh tahu seperti apa? Karena kan kalau di organisasi kampus gini tuh memang jarang ketemu ya, dan dari berbagai fakultas, jadi mau nggak mau kita harus stay komunikasi. Kalau misalnya baper-baper sedikit atau mungkin beda pemikiran, bisa jadi ya ada masalah dikit-dikit lah. Tapi ya memang harus komunikasi sih. Iya, kuncinya di komunikasi ya. Iya benar. Kalau iklim dan budaya di FLC ini, maksudnya iklim tuh kayak misalkan anggotanya itu kayak bebas berpendapat gitu, kayak nggak ada kesetaraan antara senior dan anggotanya gitu loh, jadi kayak senioritas rasa bilangnya. Itu gimana, ada atau enggak? Aku sih seneng sih di FLC karena they are very different kind of people, dan mereka itu mau banget mendengarkan pendapat kita gitu. Jadi mereka very chill person, terus juga santai, dan emang mereka itu benar-benar mau mendengar sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak ada yang judge gitu ataupun senioritas gitu ya, nggak ada. Nih, kalau menurut kakak nih, gimana cara membangun dan membangkitkan loyalitas antar anggota di FLC itu sendiri? Membangun loyalitas itu dengan kita sering-sering berinteraksi sih. Kan karena aku tuh di seksi bahasa memang buka kelas ya. Jadi supaya mereka bisa stay on time, selalu masuk ke kelas, itu tuh kita harus bangun trust sama mereka. Kemauan mereka untuk belajar bahasa itu kita harus pahamin, dan sebaik mungkin gitu untuk mereka berbicara
keluh kesahnya sama di FLC itu gimana, kritik dan sarannya, sehingga kita bisa memperbaiki ya yang ke arah lebih baik. Mereka tuh maunya apa, jadi so we have to trust in this community. Kalau boleh tahu kakak seksi bahasa itu tugasnya ngapain aja? Ada macam-macam sih ya prokernya ya. Yang pertama sih kelas online, setiap seminggu sekali ya, di beberapa waktu lalu kita udah sempat ngadain juga. Lalu kita buat webinar dan flag. Flag itu dimana kita itu bisa mengetahui kosakata saku ya di media sosial FLC-nya. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Kak Keisha udah mau sama-sama. menghabiskan waktunya untuk diwawancarai singkat kayak Sama-sama, dengan senang hati.